Selamat siang Bapak Tutor, izin menanggapi tugas 3. Yang akan saya bahas di tugas 3 yaitu tentang permasalahan pengurusan surat keterangan tidak mampu di kantor kelurahan salah satu kabupaten di Kupang. Permasalahan utama dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu atau SKTM untuk keperluan berobat gratis di Kabupaten Kupang, khususnya di tingkat kelurahan atau desa, seringkali melibatkan ketidakpastian jaminan, pembiayaan di fasilitas kesehatan, dan lemahnya interaksi data kemiskinan. Yang pertama, penolakan surat keterangan tidak mampu di rumah sakit. Meskipun warga sudah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, banyak kasus di mana rumah sakit seperti Rumah Sakit Nebonat dan Rumah Sakit Yohanes menolak surat keterangan tidak mampu tersebut. Penyebab utamanya yaitu penolakan ini terjadi karena dana pengaman atau talangan dari pemerintah provinsi untuk menalangi biaya pasien miskin yang tidak memiliki BPJS sampai PBI atau penerima bantuan iuran sudah dihapus atau anggarannya dihentikan oleh Dinas Kesehatan. Yang kedua, data kemiskinan yang tidak akurat dan terintegrasi. Banyak warga yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan surat keterangan tidak mampu belum terdata secara resmi dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Dampaknya yaitu mereka tidak terakomodir sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga saat sakit satu-satunya jalan adalah menggunakan surat keterangan tidak mampu yang kini tak lagi dijamin pembiayaannya. Yang ketiga, prosedur berulang. Warga harus mengurus surat keterangan tidak mampu berulang kali di tingkat RT, RW, dan kelurahan yang memakan waktu dan biaya transportasi, padahal ujung-ujung jaminan berobatnya tidak didapatkan. Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini yaitu solusi yang ditawarkan berfokus pada integrasi data dan jaminan pembiayaan yang berkelanjutan melalui program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu optimalisasi dan konsolidasi DTKS. Aksi yang pertama, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Kelurahan harus melakukan validasi, verifikasi, dan konsolidasi data ulang warga yang tidak mampu secara rutin. Tujuannya yaitu memastikan semua warga miskin dan rentan yang memenuhi syarat segera dimasukkan ke dalam data DTKS. Yang kedua, tujuannya untuk memastikan semua warga miskin dan rentan yang memenuhi syarat segera dimasukkan ke dalam data DTKS. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan BPJS atau PBI. Aksi mengalokasikan anggaran daerah atau APBD untuk mendaftarkan dan membiayai iuran warga miskin sehingga sudah terdaftar dalam DTKS sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI daerah atau sebagai pengganti sistem SKTM atau dana pengaman dan tidak berkelanjutan. Yang ketiga, pelayanan terpadu atau IMPITU di satu pintu di kelurahan. Aksi kelurahan menjadi titik awal efisien. Jika warga terbukti belum memiliki jaminan kesehatan saat mengurus surat keterangan tidak mampu, kelurahan atau dinas terkait langsung memproses kemajuan kesejahteraan BPJS atau PBI atau daerah atau menyediakan surat rekomendasi yang anggarannya sudah disiapkan oleh Pemda untuk penanggulangan segera di rumah sakit. Dasar-dasar teori yang mendukung yaitu solusi ini
didukung oleh dasar-dasar teori atau ilmu kebijakan publik dan hukum kesehatan. Yang pertama, teori negara kesejahteraan atau welfare state. Konsepnya yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dasar warganya, termasuk hak atas kesehatan yang merata dan terjangkau, terutama bagi kelompok miskin. Implementasinya yaitu penghapusan dana pengaman harus diganti dengan skema jaminan yang lebih kuat dan legal, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS atau PBI yang dananya dialokasikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua, prinsip Universal Health Coverage atau UHC. Konsepnya yaitu semua pendidik atau penduduk harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa memiliki kesulitan finansial. Relevansinya, Indonesia telah berkomitmen mencapai UHK dan surat keterangan tidak mampu sebagai jaminan komponen yang tidak berkelanjutan harus ditinggalkan atau beralih ke skema BPJS atau PBI. Yang ketiga, teori administrasi publik atau governance. Konsepnya, pentingnya koordinasi antar sektor atau dinas sosial, dinas kesehatan, kelurahan atau desa, dan rumah sakit, serta akurasi data atau DTKS untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dampak positif dari solusi dari permasalahan ini yaitu penerapan solusi ini akan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Yang pertama, dampak positifnya yaitu akses kesehatan terjamin. Penjelasan singkatnya, warga miskin mendapatkan kepastian berobat gratis melalui kartu BPJS atau PBI, tidak lagi tergantung pada surat keterangan tidak mampu yang sering ditolak. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan, mengurangi beban finansial atau terhindar dari out of pocket payment dan risiko kemiskinan baru akibat biaya pengobatan. Yang ketiga, efisiensi birokrasi, mengurangi proses pengurusan surat keterangan mampu yang berulang dan tidak efektif karena fokus pada beralih pada validasi DTKS dan kepesertaan BPJS. Yang keempat, akuntabilitas pemerintah. Pemerintah daerah memenuhi amanat konsultasi dan undang-undang untuk menjamin kesehatan rakyat, didukung oleh data DTKS yang lebih akurat terintegrasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.